Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003 03 01 00, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan tugas buku review ketiga, Sosiologi, Perubahan Sosiologi dan Budaya. Saya langsung saja dengan materi yang berjudul Warisan yang Bertentangan Media Sosial, Samsidat Aktivisme. Imajinasi dan praktik media sosial Samsidat. Sosial media adalah sejenis dengan internet, dan kebanyakan definisi mereka berfokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Dan sejenis ini biasanya disebut media baru, dan kaburan mereka diartikulasikan secara khusus sehubungan dengan media massa. Persirkulasi massal, radio dan televisi adalah jenis media tradisional, dalam arti bahwa sejauh memori dapat meningkat, modal dominan dari sirkulasi berita, budaya dan gagasan terdiri dari pola siaran satu arah, terpusat bergantung pada mahal infrastruktur teknologi skala industri yang kepemilikan terpusat di berbagai tenaga karena harganya yang tinggi. Dengan demikian, pada profesionalisasi pengumpulan berita dapat mengedit dan produksi konten. Mengingat perasaan baru ini, mungkin tidak segera jelas bagaimana media sosial bisa produktif sebagai kategori analisis sejarah, dan khususnya berbagai hal ini berlaku untuk memberikan potret budaya disiden sebagai lingkungan komunikasi media sosial. Yang berikut, media sosial yang bersejarah. Analogi antara media sosial digital dan Samsidat berlimpah dengan pengetahuan, lingkup publik, dan bahkan wawancara kebijakan luar negeri. Istilah-istilah dasar kepemimpinan pada gambar ini cukup jelas. Dokentrasi dan jaringan mengalir komunikasi horizontal yang didukung oleh non-profesor, ekonomi bersama, etika budaya alternatif membangun di sekitar praktik penerbitan sendiri, dan peran sosial media seperti dalam fakultarisme untuk aktivisme perkembangan. Pada beberapa dekade awal internet, sebagian besar analogi berfungsi untuk menopang fantasi yang didefinisikan pada media digital kontemporer dengan warisan sejarah. Tetapi karena kehadiran teknologi ini merupakan target yang bergerak, cerita kayanya ini tidak bertahan dengan baik. Di Amerika Serikat, di sisi lain, variasi teknologi pasca tahun 1889, kemenangan liberal dicampur determinasi teknologi dan perang dingin Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri, aliran informasi bebas. Oleh karena itu, Benjamin, mantan kepala sejarawan dalam lembaga intelijen pusat yang sangat penting untuk kelangsungan hidup solidaritas, bahwa
Tanah dan percetakan adalah program rahasia yang ditangani CIA di bawah Presiden Reagan untuk memupuk perlawanan dengan teknologi tertinggi kontemporer. Di belakang penggunaan samsidat dalam narasi pasca perang yang disebut Kibreak Ostim, baik dalam variasi Botpum pasca Soviet dan di atas varian Hadian, berfungsi lebih untuk mengenal kesulitan ketika saat ini dengan kebebasan internet daripada untuk mengurangi pengalaman. Dengan begitu, janji yang diberikan oleh media sosial digital gagal dan perasaan kecewa muncul dari analogi mulai digunakan secara terbaik. Dengan kegagalan tersebut, baik yang meninggalkan maupun menghilangkan perasaan kecewa dengan janji dan dunia maya pada akhir menciptakan wawasan yang lebih baik terhadap media masa lalu, menjanjikan terpenjara dalam keadaan yang sulit sekarang, dan apapun masa depan bagi media sosial digital. Sementara beberapa ahli mengusulkan untuk meninggalkan analogi tersebut. Ada berbagai sifat dari lingkup komunikasi yang digunakan di media sosial yang terus ada seiring waktu. Konten yang dihasilkan pengguna pada non-profesional, yaitu surat kabar dalam tahap pramedia di Eropa dan Amerika Serikat, terdiri dari pemilihan pidato dan pamflet. Dari surat pembaca dan laporan yang diambil dari makalah lain, disertai dengan komentar dari editor yang biasanya juga menjadi pemilik dan penerbit. Yang berikut jaringan samsidat dan aktornya. Media membentuk lingkup jaringan, kumpulan sosial yang kompleks yang diperlukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal bebas dari campur tangan negara berdasarkan sarana yang dapat diakses, terdiri dari orang-orang, perangkat, dan makna yang bersama-sama membentuk aliran budaya yang tidak berizin. Pencetakan pada saat yang sama paling rahasia adalah paling berbahaya dari bagian proses yang tidak pantas. Tetapi itu juga salah satu dari sedikit profesi yang rutin dan terbanyak dilakukan dengan baik. Para distribusi yang terdiri dari orang-orang anonim dan budaya pers bawah, aliran yang keluar dari firman bebas, tetapi juga arus yang masuk di perencanaan tersebut. Jumlah dari uraian keanggotaan struktur dan kelompok bawah tanah, dan dari sambungan sukarela, pesan pribadi dan komunikasi antara organisasi, serta aliran baku dalam formasi yang kemudian ditransmorasi menjadi hal-hal berita. Hal tersebut terjadi agar pencetakan dapat menghasilkan dan distributor dapat menyebarluaskan kertas, dan tinta harus disusun secara berurutan. Dalam semua itu ada pula mungkin pengaruh besar polisi rahasia, bukan cara kerjanya, melainkan bayangan yang menjulang. Hal yang jelas, membentuk organisasi jaringan penerbitan yang tidak berizin adalah langkah-langkah kemampuan ataupun BHP. Banyaknya outlet untuk memperkuat pesan yang sama, dan upaya koordinasi semua yang diperlukan
di berbagai tempat untuk membuat penerbitan bawah tanah secara keseluruhan, meskipun nontonnya sangat lemah. Yang berikut, kebudayaan ID. Melihat kembali dari era internet, pemikiran kita tentang aksesibilitas secara komunikasi adalah tetap pada seketika, jangka global, dan diperkirakan rendah atau tidak ada biaya akses secara permanen, yang terutama dikaitkan dari rendahnya perkembangan industri kertas, tetapi juga kekurangan orang lain terdapat di produk. Baik, hanya ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.